Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'du, pada hari ini bertemu lagi pada kajian kitab kuning yang mana pada hari ini kita belajar tentang kitabnya Riyadhus Shalihin, yang mana pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang ketiga pada kajiannya kitab kuning, dan pada hari ini kita akan belajar tentang hadis yang kedua di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita belajar bersama-sama menerjemahkan sebuah kitab kuning dan nanti akan dijelaskan kandungan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummil mu'minina ummi abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummul Mukminin, yaitu ibunya sebenarnya adalah bibinya Abdullah, yakni Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaghzu jaisyul Ka'bata fa idza kanu bi bayda minal ardi yuhshabu bi awwalihim wa akhirihim. Ya, kalau kita terjemahkan, maksud dari lafadz yaghzu jaisyul Ka'bata fa idza kanu bi bayda minal ardi yuhshabu bi awwalihim wa akhirihim. Ada sepasukan tentara yang hendak memerangi, menghancurkan Ka'bah, kemudian setelah mereka berada di suatu padang, ya, ataupun dari tanah lapang, lalu dibenamkan dalam tanah tadi dengan yang pertama sampai yang terakhir, ya, di awalihim wa akhirihim, dari yang pertama sampai yang terakhir, ya, dari mereka semuanya. Kemudian qalat, Aisyah bertanya, Qultu ya Rasulullah, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yuhsyabu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ya, bagaimanakah semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, ya, di awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum, sedang di antara mereka itu ada yang ahli pasaran, maksudnya para pedagang, ya, serta ada pula yang tidak termasuk golongan mereka tadi, yakni tidak berniat ikut menggempur Ka'bah, ya. Kemudian qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, qala yuhsyaku bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyyatihim. Ya, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, kemudian nantinya mereka itu akan diba'ats, ya, ataupun dibangkitkan dari masing-masing kuburnya sesuai dengan niat-niatnya sendiri untuk diterapi dosa ataupun tidaknya, ya. Hadza lafzul Bukhari muttafaqun alaih, ya. Hadza lafzul Bukhari, disepakati atas hadis ini muttafaqun alaih, yakni disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lafaz di atas adalah menurut Imam Bukhari, ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar dulu dari hadis yang kedua di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kalau kita terangkan maksud dari hadis ini, ya,
Sayyidah Aisyah diberi gelar Ummul Mukminin, yakni ibunya sekalian orang mukmin, sebab beliau adalah istri Rasulullah SAW. Jadi sudah sepatutnya beliau juga diberi nama Ibu Abdullah oleh Nabi SAW. Sebenarnya Abdullah itu bukan putranya sendiri, tetapi putra saudarinya yang bernama Asma. Jadi dengan Sayyidah Aisyah, Abdullah itu adalah keponakannya ya. Adapun beliau ini sendiri tidak mempunyai seorang putra. Dari uraian yang kita bahas barusan dari hadis ini, ya, dalam hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya seseorang yang salih jika berdiam di lingkungan suatu golongan yang selalu berkecimpung dalam kemaksiatan dan kemungkaran, maka apabila Allah Ta'ala mendatangkan azab ataupun siksa kepada kaum itu, orang salih itu pun akan terkena pula. Ya, jadi meskipun kita sebagai orang yang soleh tapi berada di dalam lingkungan yang kurang baik, tentunya orang soleh itu akan terkena dari dampak orang yang tidak baik pula. Ya, kemudian maka apabila Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab ataupun siksa kepada kaum itu, orang yang saleh pun pasti akan terkena, ya. Jadi hadis ini mengingatkan kita semua agar jangan sekali-kali bergaul dengan kaum yang ahli kemaksiatan, kemungkaran dan kezaliman, ya. Jadi dari hadis ini kita belajar jangan sekali-kali, ya. Dan hadis ini mengingatkan kepada kita bahwasanya agar jangan kita sekali-kali bergaul dengan kaum yang ahli kemaksiatan ataupun kemungkaran dan kezaliman. Meskipun kita berposisi berkedudukan sebagai orang yang salih, tapi kalau penduduk yang ada di sekitar kita adalah ahli maksiat, kita pun yang orang yang salih pun akan terkena dampak dari orang-orang yang tidak baik. Makanya ini dari hadis ini kita bisa belajar bersama-sama bahwasanya maksud hadis ini adalah agar supaya kita jangan bergaul dengan orang-orang yang kurang baik dan tidak baik. Nanti kita akan terkena dampak dari orang-orang tersebut. Ya, nanti pada pertemuan selanjutnya kita bahas hadis yang nomor 3 ini. Pada pertemuan kali ini cukupkan sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa mengambil pelajaran dari hadis ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.